globalisasi menurut Suryono Sukanto tadi ya, ada perubahan di dalam masyarakat mengenai perubahan norma sosial, nilai hingga kemudian lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat ya. Kemudian pola perilaku dan segala aspek dalam kehidupan sosial ya. Modernisasi sebagai proses perubahan dari cara tradisional ke cara yang lebih modern. Jadi kalau kita melihat tadi pola pikir manusia, masyarakat sudah benar-benar berubah gitu ya, lebih visioner, lebih terbuka. Itu tadi kita melihat bahwa masyarakat sudah modern. Oke. Nah, di situ di halaman 69 ada gejala-gejala modernisasi. Salah satunya adalah gejalanya di bidang sosial ya. Nanti kalau poinnya Ibu agak kurang dikit nanti kalian bilang ya poin ini belum kayak gitu ya. Nah, salah satunya adalah munculnya kelas-kelas sosial gitu. Kenapa kelas-kelas sosial kemudian muncul? Apakah dulu belum banyak kelas sosial? Jadi gini loh. Kalau di awal kemerdekaan atau awal Nusantara ada, kita bisa katakan bahwa masyarakat kita masih didominasi oleh sistem sertifikasi yang tertutup ya, ditandai dengan banyaknya kerajaan-kerajaan gitu ya. Nah, kemudian semakin kesini, apalagi setelah terjadi globalisasi, perkembangannya dari abad ke-13 ya gitu ya. Nah, ini masyarakat semakin mengalami stratifikasi yang open atau terbuka kayak gitu. Nah, ini mungkin pengecualian untuk daerah Bali yang masih tertutup gitu atau negara-negara yang masih kasta. Tapi pun ini, jadi di sini tadi muncul banyak sekali kelas-kelas sosial yang baru. Artinya apa? Misalnya Indonesia, kalian nih mau jadi presiden ya, mau jadi kepala atau apapun kayak gitu ya, itu nggak harus mereka yang dari keluarga kaya misalnya seperti itu, atau harus dari keluarga bangsawan, itu tidak harus seperti itu. Asal kalian mau untuk belajar, mau untuk gigih kayak gitu ya, maka kalian bisa gitu untuk mencapai kedudukan atau status sosial tersebut kayak gitu ya. Ataupun dalam hal pendidikan, kita melihat kalau kelas sosial atas kayak gitu kan, itu ditempati oleh mereka yang menyandang misal gelar profesor, iya enggak? Ya, kalau ibu ini kan masih sarjana. Lah, sarjana ilmunya dibandingkan dengan profesor ya jauh lebih banyak profesor. Itulah kenapa profesor menempati status sosial yang lebih tinggi gitu, karena mereka lebih mumpuni ilmunya kayak gitu. Nah, di sini pendidikan kan menentukan status sosial kita kayak gitu. Nah, siapapun bisa mengenyam tadi magister atau doktoral kayak gitu, asalkan tadi kita ada kemauan, ada kemampuan untuk belajar ke situ ya. Bahkan kalau ibu lihat teman-teman di Batam misalnya ya, dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin di kampung atau di desa, itu ada pola pikir yang berbeda kayak gitu, lebih maju pola pikir kalian kayak gitu ya, orientasinya berbeda. Kalau ibu tanyakan kepada kalian nih, kalian cita-citanya apa, habis ini mau kemana, ibu yakin pasti dalam benak kalian ada keinginan untuk kuliah kayak gitu ya. Mungkin saat ini ada di antara kalian yang mungkin terkendala biaya kayak gitu ya, tapi itu nggak masalah. Tapi ibu yakin tadi di benak kalian ada keinginan untuk itu kayak gitulah. Nah, itu di situ pola pikir kita lebih maju gitu ya. Itu terus ada munculnya konsumerisme dalam masyarakat, itu konsumtif dalam masyarakat ya, gejala konsumtif dalam masyarakat ya. Begini, di antara kalian kan ada ya yang berasal dari apa ya, kampung kayak gitu ya, atau urbanisasi gitu kan, dari kampung. Nah, ini akan kelihatan berbeda sekali gitu ya, pemenuhan kebutuhan kita kayak gitu. Kalau kita di desa atau di kampung ya, kita mau jalan-jalan pun ya gimana ya, di kampung kan belum ada pusat hiburan tertentu, belum ada pusat perbelanjaan kayak gitu kan ya. Tuntutan hidup kita nggak tinggi kayak gitu, bahkan sekolah fasilitasnya cukup kadang-kadang masih sederhana dibandingkan di kota. Sekolah di kota tuntutan kita lebih banyak, kebutuhan kita jauh lebih banyak kayak gitu ya. Apalagi dalam hal kalian bersosial dengan teman-teman kalian kan, itu akan ya itu kan tadi terlihat banget kayak gitu. Nek misal mau jalan-jalan, mau keluar, mau main bareng, mainnya kemana, terus yang dikonsumsi apa, itu udah berbeda sekali. Jadi di situ ada perubahan dalam hal konsumsi masyarakat ya. Ataupun ini dengan pola pikir kita yang semakin matang atau semakin maju, kita kan pengennya mendapatkan barang yang kualitasnya sebaik mungkin gitu kan. Dan pasar bebas atau globalisasi dan modernisasi ini kan memberikan kita banyak sekali pilihan barang-barang yang berkualitas gitu. Nah, maka dari itu tadi peningkatan
pemenuhan kebutuhan kita pun tadi meningkat sekali di situ ya. Nah, salah satu gejala sosial yang lain adalah munculnya gelombang urbanisasi yang cukup besar gitu ya. Nah, urbanisasi sebenarnya bagian dari migrasi ya. Kalau migrasi awalnya gitu ya, besar-besaran itu terjadi pada masa revolusi industri dan revolusi Prancis waktu itu ya, dimana pada saat revolusi industri itu kan ditemukan banyak sekali mesin-mesin modern ya, teknologi modern ya di benua Eropa gitu kan. Nah, berakibat pada banyaknya tenaga atau manusia yang tidak punya pekerjaan lagi kayak gitu, kehilangan pekerjaan, maka mereka melakukan migrasi besar-besaran ke Amerika dengan tujuannya tadi penghidupan yang lebih baik, menemukan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Ini ada pola pikir yang untuk memberikan solusi juga kayak gitu di situ. Nah, selain tadi migrasi, kita melihat gelombang urbanisasi yang sangat besar. Kalau tadi kita katakan dalam hal konsumtif perbedaan kebutuhan antara desa dengan kota, nah ini berkaitan dengan urbanisasi. Nih, di Batam ini kan rata-rata pendatang ya, ibu lihat ya, ibu pendatang atau sebagian dari kalian pun pendatang. Mungkin ada yang bilang, tapi kan dulu kan ibu saya bu gitu, mama saya kayak gitu, saya cuma ikut aja. Iya kayak gitu, mungkin nama kalian. Tapi kan pada saat itu coba nih, orang tua kalian datang ke kota Batam ini mesti ada alasannya. Mungkin alasan pekerjaan kayak gitu. Akhirnya menetaplah domisililah di Batam kayak gitu, ya kan? Ini urbanisasi semakin banyak. Ataupun gini, kalian kalau kalian dari daerah kampung nih, atau kakek neneknya di kampung terus balik ke kampung, dan kalau kita mau kuliah di kampung kan nggak ada kampus kan. Nah, mau nggak mau teman-teman di desa ketika ingin mengenyam perguruan tinggi atau pendidikan yang lebih tinggi itu pasti mau tidak mau mereka akan melakukan urbanisasi ke kota, iya nggak? Iya ya. Nah, misal kayak ibu dulu dari kampung kemudian kuliah di Jogja kayak gitu. Nah, setelah kuliah ternyata pemikiran kita pun semakin terbuka, pengennya di kota aja kayak gitu, mendapatkan pekerjaan yang di kota kayak gitu ya. Karena apa? Karena pekerjaan di desa kadang-kadang masih homogen. Homogen itu artinya masih didominasi oleh sektor agraris misalnya, pertanian kayak gitu. Jadi belum banyak spesifikasi pekerjaan seperti di kota yang pilihan pekerjaannya itu banyak. Maka tadi muncul gelombang urbanisasi di masyarakat ya. Kemudian yang kedua, di bidang ekonomi kita melihat perkembangan teknologi yang luar biasa dalam berbagai bidang, khususnya pendidikan nih ya, pendidikan. Kalau ibu aja dulu pas ibu SMP gitu ya, ibu SMP itu masih diwajibkan ekstrakurikuler TIK. Kalau sekarang kan udah nggak diwajibkan lagi gitu ya, kan kalian udah lebih melek teknologi gitu ya. Jadi generasi kalian dengan generasi ibu ini cukup berbeda ya gitu ya. Nah, kalian udah nggak ada lagi tadi kewajiban untuk ekstrakurikuler tadi apa ekstra apa kewajiban apa mata pelajaran TIK kayak gitu ya, untuk belajar Excel, PowerPoint dan segala macam, apalagi aplikasi belajar online kayak gini ya. Karena apa? Karena melalui gadget kalian aja kalian udah bisa, udah ngerti kayak gitu loh ya. Itu kemudian nih, ibu mengenal aplikasi Google Meet, kemudian Zoom atau Google Classroom itu kemarin pas ibu kuliah, maksudnya lebih banyak pakai ketika udah kuliah kayak gitu. Pas SMA masih jarang pakai ya, mungkin karena luring ya. Tapi lah ini gitu ya, dengan keadaan Indonesia yang seperti ini, kita pun langsung mengambil solusi kayak gitu kan, pembelajaran yang berbasis digital kayak gitu. Ini semakin memudahkan kita kan dalam belajar ya gitu. Kemudian industri atau alat-alat perindustrialisasian tuh semakin banyak. Nih, kalian juga bisa melihat perkembangan Indonesia dari masa ke masa ya. Berapa persentase industri yang kemudian muncul di masa ini gitu ya, dibandingkan dengan dulu di awal kemerdekaan. Nah, ini menunjukkan tadi organisasi yang semakin pesat atau besar ya. Kemudian juga perkembangan mode transportasi. Ini juga bisa kita lihat, bahkan ini nantinya bisa kita pelajari lagi loh di kelas 12 nanti, di kelas 12. Ini udah kita pelajari juga loh di awal kemarin tentang perubahan sosial juga loh. Ini ya perubahan mode transportasi kayak gitu ya. Kalau ataupun ini kita melihat beberapa kawasan kita kan apa ya,
semakin banyaknya aktivitas manusia dan banyaknya pekerjaan, ternyata ternyata berimbas pada kemacetan, ternyata berimbas pada kepemilikan transportasi yang semakin banyak kayak gitu. Maka kemudian muncullah solusi-solusi untuk membuat tadi hidup masyarakat lebih efektif dan lebih efisien agar pendidikan tidak terkendala, ya, sekolah tidak telat, kemudian mungkin kerja tidak telat. Maka kemudian muncullah beberapa transportasi umum seperti LRT, MRT kayak gitu. Nah, itu di situ juga bagian dari ini ya, apa, pemikiran yang tadi visioner kayak gitu ya kan. Kemudian pemberlakuan ganjil genap gitu ya, dan masyarakat diarahkan untuk menggunakan transportasi umum, ya tujuannya itu tadi ya, agar semuanya lebih jadi efektif dan lebih efisien ya itu. Nah, kemudian ada juga di bidang politik. Nah, di bidang politik ada pembangunan atau partisipasi pembangunan oleh masyarakat ya, dimana kebijakan pembangunan itu tidak harus kita nunggu-nunggu dari pemerintah pusat gitu ya. Bahkan dimanapun kayak gitu sekarang pemerintah daerah dengan masyarakat sudah bersama-sama gitu bersinergi untuk membangun kawasannya kayak gitu. Contohnya saja di Batam inilah ya, pembangunan di mana-mana kayak gitu. Ini kan tidak harus menunggu menunggu apa namanya tadi, aturan atau kebijakan dari pusat gitu kan. Artinya ya kita daerah kita pemerintah daerah kita kayak kita yang bersama dengan kita semua untuk kemudian memajukan dan membangun kota Batam. Nah, untuk partisipasi ini bisa kita lihat banget juga perkembangannya di sebuah desa ya. Kalau ibu dulu itu kan kuliah di Jogja gitu ya, dan ada salah satu mata kuliah itu namanya sosiologi pariwisata, dan kita sering banget observasi gitu ya ke daerah-daerah destinasi wisata. Tapi rata-rata yang kita kunjungi itu sebuah desa. Jadi desa yang tadinya biasa-biasa aja, desa lokal, kemudian dia sudah berdikari ya, sudah lebih maju dengan menyandang tadi statusnya sebagai desa wisata. Ini luar biasa ya. Sebagai contoh, dulu ada satu desa namanya Desa Pulesari, itu di Kecamatan Turi. Nah, di sana itu kan mereka itu terkenal sekali dengan apa namanya ya, hasil panen salak gitu ya. Jadi lahan salak itu ada di mana-mana kayak gitu. Nah, sebelum mereka jadi desa wisata itu apa namanya, salak ini dijual apa, mentah kayak gitu kan, nggak diolah dulu kayak gitu. Tapi kemudian masyarakat tadi ya, masyarakat ya, karena ada stakeholder ya, ada orang yang menggerakkan, ada program pemberdayaan di sini, dan tadi masyarakat mau diberdayakan, mau bergerak bersama-sama, maka jadilah desa wisata itu kayak gitu. Jadi di sana setiap rumah warga itu rata-rata masih sangat sederhana, bahkan lantainya masih tanah sih. Memang ya nggak semua rumah seperti itu ya, tapi kebanyakan masih seperti itu. Dan yang sangat unik, setiap rumah ini menjadi lokasi atau menjadi homestay, dimana kita waktu itu kita ada agenda di sana juga, dan ibu pernah ikut salah satu agenda kampus namanya English Camp di sana 3 hari kayak gitu, dan itu ada native speaker juga yang ke sana kayak gitu. Nah, otomatis warga-warga yang tadi rumahnya jadi homestay, nggak mungkin gitu kan mereka tidak bisa berinteraksi gitu kan. Otomatis kan di sana ada peningkatan tadi pola pikir, cara mereka untuk tadi bisa berinteraksi, menerima tamu dengan baik. Nah, di sini ada perubahan di situ ya. Bahkan juga mereka menciptakan sebuah tarian, waktu itu namanya tari salak. Jadi itu biasanya dipakai atau ditampilkan sebagai tarian selamat datang kayak gitu ya, tarian selamat datang. Dan sudah ada banyak sekali pendopo-pendopo untuk berbagai macam kegiatan kayak gitu ya. Dan ada banyak sarana ini loh, sarana outbound lah yang bikin orang-orang tuh kayak tertarik gitu loh. Unik ya desanya. Nah, itu yang bikin orang pengen pada datang ke situ. Nah, ini contoh ya bagaimana kemudian masyarakat desa pun bisa kok gitu jadi lebih maju ya dari adanya tadi modernisasi ini kayak gitu ya. Nah, kemudian ada nggak nih di benak kalian yang kemudian misal bertanya-tanya, kok bisa sih Bu, kenapa nggak desa itu jadi kota aja kayak gitu. Nah, gini ya, jadi antara desa dengan kota mereka punya karakteristik yang berbeda-beda gitu, nggak bisa disamakan gitu ya. Misal gini, semaju apapun sebuah desa,
tadi misal udah dapat nominasi atau apapun itu, tapi semaju apapun sebuah desa, mereka tetap akan jadi desa ya. Karena apa? Karena karakteristiknya, dimana sebuah kota mereka harus punya pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan misalnya gitu, pusat hiburan tersendiri. Tapi kalau di desa belum tentu mereka punya pasar, iya enggak? Kalau yang pernah ke kampung atau pernah tinggal di kampung pasti pernah ngerasain kalau ke pasar itu harus keluar desa kayak gitu ya. Atau kalau mau ke rumah sakit pun harus keluar desa, atau kalau mau ke sekolah SMP SMA pun harus keluar desa, karena di desanya belum tentu ada sekolah, kalaupun ada paling TK atau PAUD kayak gitu. Nah itu di situ yang membedakan kedua kawasan ini gitu ya. Ini luar biasa kan. Terus yang kedua dalam hal politik adalah perlakunya hukum yang lebih menyeluruh. Jadi maksudnya apa sih gini? Jadi hukum yang sistematis dan menyeluruh gitu. Jadi gini, dewasa ini masyarakat semakin melek dengan hukum, semakin mudah sebuah peraturan itu disebarluaskan dan diterapkan dalam masyarakat ya. Bahkan masyarakat semakin kritis dengan hukum ya. Kalau kita kemarin-kemarin sedang dihebohkan gitu ya dengan perubahan undang-undang omnibus law gitu, undang-undang KPK kayak gitu, dan kita melihat ada pro kontra dari masyarakat, suara di mana-mana gitu. Nah ini satu sisi yang membanggakan adalah itu berarti masyarakat tadi sudah sangat kritis dan melek dengan hukum kayak gitu ya. Meskipun setiap hukum itu kadang-kadang ada sisi negatif atau positifnya kayak gitu ya. Makanya tadi menuai pro atau kontra dari masyarakat itu sendiri ya itu. Kemudian lagi di bidang politik terciptanya good governance atau pemerintahan yang baik ya, munculnya banyak negara-negara yang demokrasi ya. Kalau kita kembali lagi ke bahasan sebelumnya, kalau dulu itu masih banyak sekali negara-negara yang monarki ya, atau sistem pemerintahan yang monarki kayak gitu, atau kerajaan-kerajaan ya. Tapi kemudian masyarakat beralih dengan sistem yang demokrasi gitu ya. Tumbuh negara ya, demokrasi, dan lahirnya banyak lembaga-lembaga politik ya. Itu dia di bidang politik. Nah, kita akan bahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari modernisasi. Untuk dampak positif yang pertama adalah terjadinya integrasi sosial yang sangat kuat. Ini bisa kita contohkan dengan tadi Bule Sari atau desa wisata tadi itu. Kalau di sana tidak ada integrasi, nggak mungkin mereka akan jadi desa wisata. Katakanlah desa itu ada banyak RT kan, misal RT 1-2 mereka nggak mau, atau mau 3-4. Nah ini nggak bisa gitu. Tapi karena yang namanya sebuah desa atau sebuah kota, sebuah negara bisa maju ya karena ada integrasi yang kuat. Atau kemudian dalam ranah kenegaraan kayak gitu ya. Nah Indonesia ini kan selalu mengalami tantangan kayak tantangan perkembangan tantangan dari negara lain, dari dunia luar kayak gitu kan. Nah untuk menghadapi tantangan itu maka kita memperkuat integrasi kita melalui apa? Yang pertama melalui pendidikan multikulturalisme. Mungkin nggak kelihatan, mungkin gini loh, tapi kok kita nggak dapat Bu? Sebenarnya kalian dapat ya, misalnya melalui sosiologi, melalui pelajaran PKN, pembahasan tentang Pancasila kayak gitu. Sebenarnya kalian dapat ya di situ. Agar apa? Agar integrasi kita itu semakin kokoh kayak gitu ya. Agar nasionalisme kita itu tetap tinggi dan selalu tinggi kayak gitu. Itu dia ya. Dan yang kedua ada perkembangan teknologi yang luar biasa cepat gitu. Karena di sini pun ini loh sebenarnya muncul spesifikasi pekerjaan. Maksudnya spesifikasi pekerjaan tuh gini loh, banyak tenaga ahli yang bermunculan, iya enggak? Iya, apalagi di kota ada spesifikasi pekerjaan atau division of labor, pembagian tenaga kerja yang sangat kita bisa lihat dengan detail ya. Dokter dari spesialis apa saja ada ya. Kemudian tadi kita bisa menjumpai banyak sekali ahli-ahli ilmu. Bahkan nanti di dunia kampus kalian akan bertemu tidak hanya dosen ya, tapi nanti ada guru besar dan lain-lain kayak profesor kayak gitu. Nah itu ada banyak sekali tenaga ahli yang mungkin tenaga ahli dari negara kita sendiri ataupun yang mendatangkan dari negara luar. Karena apa? Karena kadang-kadang untuk belajar informasi pendidikan itu kita juga butuh tentor gitu ya. Kadang-kadang mendatangkan pihak luar, ahli dari luar untuk bisa belajar dengan lebih detail gitu ya. Itu di situ ya.
kemudian perkembangan transportasi, kemudian ada efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Ini juga terlihat sekali dari bagaimana perusahaan-perusahaan besar menggunakan mesin-mesin besar ya untuk mempercepat produksi mereka ya, jadi mereka tidak perlu gitu pakai banyak tenaga kerja kayak gitu ya, yang harus membayar banyak tenaga kerja gitu. Mereka nggak perlu, cukup menggunakan mesin-mesin modern saja mereka bisa menciptakan produk dalam jumlah yang besar ya. Nah, kemudian ada sikap terbuka dari masyarakat. Mungkin kita terbuka dengan perkembangan tadi pendidikan ya, baik nasional ataupun internasional. Kemudian terbuka dalam hal budaya, kita juga sangat terbuka loh ya. Ini kelihatan sekali dari pola perilaku, pola pikir kita terkait pandangan kita dengan budaya, itu terlihat gitu terbukanya kita gitu ya dalam hal budaya ya. Nah, kemudian dampak negatifnya apa sih gitu ya. Nah, dampak negatifnya itu ada kesenjangan sosial dan kesenjangan teknologi. Kalau tadi kita lihat gejala gejala berintegrasi di bidang sosial itu kan muncul kelas-kelas sosial, tapi ternyata ada dampak negatifnya, yaitu muncul kesenjangan sosial. Di satu sisi mudah sekali bagi kita untuk mengalami climbing up ya, mobilitas sosial yang climb atau naik gitu ya. Kalau kita rajin belajar, berprestasi, maka sangat mungkin mudah bagi kita tadi untuk jadi seorang pemimpin, untuk mencapai gelar pendidikan gitu. Tapi sisi lain, mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman, mereka akan semakin tersisih, terpinggirkan atau termarginal ya. Atau juga kita contohkan dari pandemi Covid ini ya. Dari pandemi Covid ini kita melihat masyarakat kelas menengah ke atas, jadi adanya wabah ini mereka tidak terpengaruh apapun. Maksudnya apa? Gini loh, mereka tetap bisa hidup enak ya, hidup dengan mewah, bisa liburan dan lain-lain. Tapi masyarakat menengah ke bawah, kesenjangannya semakin tajam. Yang tadinya mereka menengah ekonominya, akhirnya jadi masyarakat bawah ya. Karena apa? Di PHK. Yang kedua, gulung tikar. Iya enggak? Iya, maka muncullah banyak pengangguran, banyak gelandangan. Ini yang dimaksud dengan kesenjangan ya. Kemudian gini loh, kita melihat perkembangan dan modernisasi masyarakat di Indonesia bagian barat dan timur beda enggak? Beda. Di mana Indonesia bagian barat pembangunannya, pendidikannya semakin gencar, transportasinya. Tapi di Indonesia bagian timur, walaupun mereka berkembang, tapi mereka lebih lambat dibandingkan dengan Indonesia bagian dibandingkan dengan Indonesia bagian barat kayak gitu ya. Maaf, ini ngomong-ngomong udah ini tuh berhenti dari kapan sih videonya? Ibu nggak memperhatikan nih, maaf ya. Nah, antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur kayak gitu ya, itu sangat berbeda kayak gitu. Dimana kalau kita melihat tadi Indonesia bagian Barat sangat pesat, tapi di sisi lain Indonesia bagian Timur akhirnya mengalami kesenjangan yang cukup tinggi gitu tadi dengan Indonesia bagian Barat. Bahkan ini akan terlihat sekali dari pemikiran kalian gitu. Nantinya kalau sekolah ataupun kerja gitu pasti akan memilih lokasi-lokasi di kawasan Indonesia bagian Barat dengan pertimbangan fasilitas yang memadai kayak gitu dan lain-lain lokasi kayak gitu ya tadi. Dan sebenarnya pemikiran kalian ini juga nanti akan menambah kesenjangan itu gitu ya, padahal sama-sama yaitu negeri kita gitu lah. Tapi ya itulah faktanya atau efek negatifnya dari modernisasi yang terjadi ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa kesenjangan itu akan ada dan akan terjadi ya. Itu dia ya. Kemudian yang kedua muncul tindakan kriminalitas atau crime ya. Ini dalam berbagai bidang, misal juga bisa dalam bidang kehidupan kita sehari-hari ataupun di bidang dunia internet atau dunia maya atau cybercrime ini juga semakin meningkat ya. Nih, kalau tadi kan kita ngomongin efek dari pandemi, ini bisa kita contohkan pesan dari ibu ya. Kalian baik agamanya Islam ataupun Kristen, maka peganglah agama kalian dengan baik gitu. Karena apa? Karena yang namanya agama itu selalu mengajarkan kita kepada
kepada kebaikan kayak gitu kan, ya kan, agama mengajarkan kita kebaikan. Jadi kalau kita patuh aja, ibu yakin kalian akan terhindar dari hal-hal yang tidak seharusnya gitu ya. Nah kemudian kalau yang kemarin sempat masuk di pelajarannya ibu, sebenarnya kan udah bahas tentang culture lag dengan culture shock ya. Nah ini bisa kita kaitkan culture lag di sini. Jadi culture lag adalah ketertinggalan budaya. Maksudnya ketertinggalan apa sih bu? Ketinggalan apa gimana? Bukan. Jadi maksudnya gini loh, ketertinggalan budaya adalah banyak sekali unsur-unsur yang masuk. Misalnya gini, aplikasi-aplikasi media sosial itu kan semakin gencar ya. TikTok, Line, Instagram, pembaruannya semakin banyak kayak gitu. Bahkan sangat mungkin setelah ini nanti akan meluncur aplikasi lain yang lebih dahsyat misalnya daripada TikTok kayak gitu. Nah, cepatnya aplikasi-aplikasi ini, pembaruan teknologi ini tidak secepat dengan pembuatan pendidikan karakter yang kita dapatkan di sekolah, di lingkungan